Dan untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat sore, Bang Refli, apa kabar? Selamat sore, kabar Bang Refli, baik. pertama saya ingin mulai. Kabar tidak baik-baik saja. Oke, saya ingin mulai dari tanggapan Anda melihat apa yang terjadi hari ini di DPR RI. Seperti apa? Tanggapan pertamanya sontoloyo ya. Itu tanggapan awalnya. Kenapa? Kita ini kan bernegara hukum ya. Jadi nggak seperti ini. Kok tiba-tiba ada putusan dari Mahkamah Konstitusi lalu direaksi dengan cepat oleh balik DPR dan kemudian ada sidang yang akhirnya materinya itu justru menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Ini bisa terjadi krisis ketatanegaraan kalau begini. Saya yakin ya, hati nurani rakyat itu merasa dirobek-robek dengan perilaku anggota DPR ini. Padahal intinya mereka yang rapat ini kan mereka yang tergabung dalam Kimplas semua. Jadi ada konflik of interest begitu. Padahal kita menyelesaikan ini melalui wasit yang mudah-mudahan netral dan tidak berpihak, yaitu Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi pernah dianggap berpihak, ya. Tapi saya ingin katakan, putusan yang dibuat Mahkamah Konstitusi ini putusan yang normal-normal saja. Putusan yang justru menjunjung keadilan. Kenapa keadilan? Dan kepastian hukum ya. Dari sisi kepastian, usia itu memang selalu dihitung berdasarkan pada saat pendaftaran. Dan ujungnya atau muaranya adalah pada saat ditetapkan sebagai calon. Itulah sebabnya dikatakan calon. Ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Calon, bukan calon pada saat terpilih. pelantikan ya? Bukan pada saat pelantikan. Itu sudah ceto welo-welo kata MK. Baik berdasarkan norma yang dirumuskan di dalam undang-undang maupun dalam praktik ketatanegaraannya, praktik berpemilunya. Itu satu. Yang kedua, MK juga memberikan kelonggaran, kemudahan kepada partai-partai untuk mengajukan calonnya sendiri. Loh kok partai-partai ini malah memperberatnya kembali? Kelihatan betul dia hanya mempertimbangkan kepentingan kekuasaan. MK kan melihat ada ketidakadilan antara syarat dari partai politik dan syarat calon perseorangan. Dalam konteks DKI misalnya, syarat calon perseorangan itu cukup 7,5% dari jumlah penduduk yang tercantum dalam DPT, ya, 7,5%. Lalu MK kemudian mensejajarkannya, berarti syarat suara itu 7,5% juga dari perolehan suara sah, ya kan? Nah, karena itu menurut saya ini kompatibel. Bahkan kalau kita lihat-lihat ya, masih lebih ringan 7,5% dari jumlah penduduk dalam DPT ketimbang 7,5% dari jumlah suara sah dalam pileg DPRD terakhir. Tapi itu pun menurut saya sudah lumayan, sudah cukup MK meletakkan keadilan dalam hal pengusungan calon. Loh, kok mau dibalikin lagi ke 20% kursi dan 25% suara dan dikatakan tadi tidak bertentangan dengan putusan MK? Udah jelas esensinya. MK mengatakan itu tidak sebanding, tidak adil kalau seandainya syarat partai politik itu diperberat sementara syarat calon independen itu justru jauh lebih mudah. Karena itu dua-duanya dipermudah dan dua-duanya bisa membuat pilkada ini terbuka bagi calon-calon yang ada. Ini kan sengaja mau ditutup dengan 20%, 25% itu. Sehingga sangat aneh lah. Aneh bin ajaib. Dan saya kira ini bisa memancing chaos kalau diterus-teruskan seperti ini. Oke, chaos seperti apa yang Anda maksud? Karena tadi balik juga alasannya nih ya, dari perspektif Badan Legislasi mengatakan bahwa apa yang dirumuskan saat ini di DPR sebagai bentuk aturan turunan agar tidak sulit untuk diinterpretasikan dan diimplementasikan aturan MK tersebut. Sulitnya di mana? MK itu self-regulating. Jadi tidak perlu kemudian dibuat aturan, apalagi aturan itu justru bertentangan dengan maksud putusan MK itu sendiri. Kan putusan MK sudah jelas. 30 tahun, kalau gubernur ya, 30 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Dan itu sudah ceto welo-welo kata MK. Satu. Yang kedua, yang namanya persentase dukungan itu menurut
persentase calon independen perseorangan. Mulai dari angkanya 10%, 8,5%, 7,5%, sampai 6,5%. Apanya yang sulit? Itu bisa dilaksanakan cukup dengan mengubah peraturan KPU. Kalau seandainya balik DPR menambah-nambah yang lain dan itu bertentangan dengan putusan MK, menurut saya ini akan bisa dibatalkan lagi oleh MK. Begitu diketok palu, kita ajukan lagi ke Mahkamah Konstitusi walaupun belum ditandatangani. Nanti trikinya adalah Presiden akan menandatangani di saat-saat terakhir pas sebelum pendaftaran, ya kan? Oke. Nah, tetapi menurut saya kelompok civil society yang peduli dengan demokrasi Indonesia ini, ya ajukan saja ke MK. Ketika diketok palu oleh DPR, langsung ajukan ke MK walaupun presidennya selama ini ditolak. Tetapi ini kan darurat ketatanegaraan karena presiden akan memainkan di injury time tanda tangannya agar tidak ada waktu untuk melakukan judicial review. Ini kejahatan konstitusional, bukan lagi bertata negara secara biasa. Ini tata negara sontoloyo kalau menurut saya. Oke, kalau yang Anda atau prediksi yang Anda katakan muaranya akan di sana, yang tadi Anda katakan trikinya itu ada di injury time. Efeknya akan seperti apa, Bang Refli? Dan sesignifikan apa efeknya nanti? Efeknya adalah, misalnya dalam konteks Jakarta, ya hanya Kimplas yang bisa mencalonkan kepala daerah tersebut. Misalnya ya, saya kasih contoh. Itu diberlakukan, ya kan, pada tanggal 26 sore misalnya tanda tangannya, ya kan? Kita kan tidak tahu nih tanda tangannya, pokoknya ditanda tangan, kita nggak dapat tuh dokumennya kapan itu ditanda tangani kan. Lalu anggap aja 26 sore. Maka ketika kemudian PDIP misalnya atau partai lain mau mengajukan, tiba-tiba muncul kata KPU yang sudah bekerja sama juga, oh nggak bisa, ini sudah ada aturan yang baru, putusan MK nggak berlaku lagi, kan begitu. Sementara ketika mereka mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, itu waktunya mepet sekali, ya kan? Untung kalau misalnya Mahkamah Konstitusi merasa ini urgent, kalau dia sontoloyo lagi gimana? Tapi tiba-tiba dia tidak memutuskan segera misalnya, seperti undang-undang Omnibus Law itu, jelas-jelas Presiden mengkhianati putusan MK dengan mengeluarkan perpu padahal yang diperintahkan regulasi biasa. Nah, ini trikinya di sana jadinya. Intinya adalah Kimplas melalui balik ini itu dia mau menghalangi pihak lain bisa mengajukan calon. Ini kan demokrasi macam apa di republik ini? Kok takut berkompetisi hanya demi jabatan kepala daerah yang bernama gubernur DKI misalnya, atau katakanlah gubernur atau bupati wali kota tempat lain. Oke, Bang Refli, audionya tidak terdengar. Sambil diperbaiki Bang Refli dan pemirsa, kita memiliki informasi atau pernyataan dari anggota Balik fraksi Partai Amanat Nasional. Kita lihat berikut ini. Bisa. Itu partai non-sip boleh mencalonkan. Tapi kan yang punya kursi kemarin juga ditulis. Yang punya kursi itu tetap dia mengacu ke 20%. Jadi nggak bisa di-mix, kacau nanti kalau ini pakai sebagian pakai kursi, sebagian pakai suara, itu nggak bisa. Nanti ke KPU-nya gimana? Ya kan? Jadi ini pasangan calon misalkan, satu pakai satu kursi, sisanya ditambah dengan suara sah, itu nggak susah nanti. Ya kan? Mengesahkan pasangan calon susah, ini sudah benar sekali. Dia mengatur sedemikian rupa supaya tidak debatable. Jadi pasangan calon ini benar-benar clear siapa yang mengusung. Persentase sudah dicantumkan. Jadi nggak ada yang kita lawan dari putusan Mahkamah Konstitusi, nggak ada. Itu dia pernyataan dari Yandri Susanto, anggota Balik DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional. Bang Refli, audionya sudah tersambung lagi dengan Bang Refli. Bang Refli, tadi dikatakan Bang Yandri itu tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dilawan oleh Balik gitu, hanya menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Tanggapan Anda? Ya itulah sontoloyonya saya yang begitu.
Kalau Anda ya mengatakan bahwa 30 tahun itu pada saat pelantikan, Ya. itu namanya menentang, menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda kemudian mengembalikan persentase itu ke 20% kursi dan 25% suara, ya itu sama saja dengan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, kembali kepada undang-undang yang lama sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Kok dikatakan tidak menentang atau tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi itu di mana? Tidak menentang itu kalau persentasenya disesuaikan dengan calon perseorangan. Tidak bertentangan itu kalau usia itu dihitung sejak saat ditetapkan sebagai calon. Di luar itu menganulir namanya. Ini kenapa ya anggota DPR ini kok sering membodohi rakyat gitu? Saya juga bingung gitu. Ya udah jelas-jelas gitu loh. Oke. Termasuk agenda pembahasan hari ini kan juga udah jelas-jelas. Ya. Hasrat atau nafsu politiknya luar biasa saya kira. Oke. Indikasinya ke arah sana, meskipun tafsirannya ini berada di masyarakat. Nah, bicara soal tafsiran, juga di media sosial ramai nih, Bang Refli. Bagaimana kita lihat netizen memposting lambang burung Garuda dengan background biru untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dan netizen di media sosial ini bisa berpengaruh menurut Anda? Jadi begini ya, ada yang namanya sense of justice, rasa keadilan. Masyarakat tidak sering berontak, marah. Tapi kalau sudah kebangetan ya, ngono yo ngono tapi ojo ngono gitu ya kalau orang Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa. Kalau sudah kebangetan, ya rasa keadilan itu akan rasa terobek dan itu bisa berontak masyarakat, baik dengan suara, dengan ekspresi macam-macam. Saya saja ini marah melihat melihat DPR begini. Kok takut sekali ya berkompetisi begitu loh. Padahal belum tentu juga mereka kalah kan. Yang paling penting adalah a fair competition. Itulah yang namanya demokrasi. Kalau kita mau negara ini ya bersatu, caranya bukan dengan mematahkan lawan atau menghalangi lawan untuk berkompetisi. Caranya adalah buatlah kompetisi yang terbuka, secara jujur dan adil. Itu akan membuat masyarakat bahagia. Siapapun yang menang akan diapresiasi. Tapi kalau Anda pakai gentong babi, pakai pork barrel politik, pakai bansos, pakai duit, pakai money politik, itu akan menimbulkan luka. Selalu akan menimbulkan luka. Karena bagaimanapun, orang kan ada yang namanya sense of justice. Kalau dalam pertandingan tinju misalnya, sudah menang, sudah jelas dia menang, berkali-kali dia mukul, tiba-tiba dia dikalahkan, kan orang marah akhirnya. Makanya di sepak bola ada VAR ya kan, di bulu tangkis kemudian ada teknologi yang mencegah kecurangan. Di olahraga kita lakukan itu, apalagi di lapangan politik ya harus lebih fair lagi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, baik. Dan apa yang terjadi di media sosial adalah bentuk ekspresi ya dari kekecewaan masyarakat terhadap apa yang terjadi hari ini. Baik, terima kasih Bang Refli, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Kita pantau terus bagaimana prosesnya di DPR, nanti akan menghasilkan produk hukum seperti apa. Terima kasih Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.